Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah dari Prodi Agribisnis. Dalam video ini, izinkan saya untuk memaparkan argumentasi mengenai dasar negara. Baik, yang pertama, definisi dasar negara. Dasar negara merupakan suatu filsafat negara yang berkedudukan sebagai sumber dari berbagai macam sumber hukum atau sumber tata tertib negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitupun definisi dasar negara menurut seorang tokoh filosofi, Jean-Jacques Rousseau mengatakan bahwa dasar negara adalah suatu alat yang berfungsi dalam menjaga kemerdekaan individu serta ketertiban hidup rakyat di negaranya sendiri. Setiap negara di dunia ini pasti memiliki dasar negaranya masing-masing, yang mana dasar negara ini dapat dijadikan sebagai pandangan hidup, sikap bangsanya, serta tata tertib atau peraturan hukum. Nah, bayangkan jika sebuah negara tanpa dasar negara, negara tersebut tidak akan dapat sejahtera. Adapun manfaat dasar negara. Dasar negara yang pertama dapat dijadikan sebagai kepribadian dan jiwa dari bangsanya sendiri. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa memandang perbedaan suku, ras, bangsa, dan budaya. Yang ketiga, dapat memberi tujuan agar cita-cita nasionalisme dapat terwujud dengan maksimal. Negara Indonesia yang berkembang ini memiliki dasar negara Pancasila, yang berarti Pancasila ini menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang mendasar, dijadikan sebagai pedoman dan peraturan norma-norma hukum yang ada di Indonesia. Pancasila ini selain disebut dengan dasar negara, dikenal juga sebagai ideologi negara Indonesia. Indonesia ini memiliki ideologi yang mempunyai khasnya sendiri. Pancasila sebagai dasar negara telah tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Republik Indonesia 1945 sebagai hukum dasar negara Republik Indonesia telah disahkan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila lahir dari bangsa Indonesianya sendiri. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu bersumber dari nilai agama atau nilai religius, nilai kebudayaan, dan nilai adat istiadat, yang merupakan hasil dari menggali dan sikap kritis bangsa Indonesia pada zaman dahulu untuk memperebutkan kemerdekaan. Maka dari itu, nilai-nilai Pancasila sudah terimplementasikan dengan baik sebelum kemerdekaan. Oleh karena itu, ideologi Pancasila yang dimiliki oleh negara Indonesia ini memiliki ciri khas yang dapat membedakan negara Indonesia dengan negara yang lainnya. Berikut adalah isi-isi Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, semua sila-sila Pancasila itu tidak dapat dipisahkan, merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi sila satu dan sila yang kedua dapat saling keterkaitan. Kita sebagai bangsa yang nasionalisme tidak sekadar hafal isi-isi dalam Pancasila, namun kita juga harus mampu mengimplementasikannya nilai yang terkandung dalam Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.